Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua BWN, Bapak Dr. Ahmad Haji Abu Bakar MM beserta seluruh jajaran BWN Jakarta. Yang saya hormati Bang Afif, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Yang saya banggakan, saya cintai, Ketua Umum DPD BWN, sahabat saya Ari Aprian Harap. Jadi dulu kalau saya nggak jadi maju dengan Mas Anies, tetap amin. Tapi Ali Muhaimin. Tapi nggak tahu itu maju juga ada DKI atau maju RI, nggak jelas. Beserta seluruh jajaran para pengurus DPD IMM Jakarta dan seluruh kader-kader IMM yang hadir yang saya cintai. Bersyukur alhamdulillah pada siang sore hari ini saya bisa kembali bertemu dengan para pengurus dan kader-kader IMM, di mana bertemu para aktivis buat saya adalah kesempatan yang luar biasa untuk terus berbagi gagasan, cita-cita, dan berbagi tugas menata masa depan. Sebab negeri ini tidak boleh kita biarkan berjalan tanpa arah yang jelas, dan satu-satunya yang berhak sekaligus bisa dipercaya memimpin negeri ini adalah para aktivis-aktivis kayak saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena memang negeri ini begitu besar, begitu luas, begitu kaya, tidak mungkin dipimpin tanpa persiapan, pengalaman, gagasan, pengalaman pergulatan, pengalaman penderitaan. Dan saya termasuk orang yang paling yakin bahwa pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang pernah menderita. Nah, saudara hari ini saya lihat hidupnya menderita terus. Insya Allah pemimpin masa depan. Amin. Sebelum saya cocok berduet dengan Mas Anies Baswedan, saya akan tanya pada Mas Anies, Mas, apakah sampean pernah hidup menderita? Kata Mas Anies, saya pernah hidup mbahnya menderita. Menderita di atas menderita, di atas menderita, dan sangat menderita. Itu namanya mbahnya menderita, kakeknya menderita. Apa itu? Ketika dia setelah jadi aktivis, kemudian berkesempatan belajar ke USA dengan beasiswa yang tidak cukup, dan dia harus membiayai kuliahnya dengan bekerja di laboratorium, memberi makan ulat bahan lab itu sehari 1.500 ulat satu persatu. Dan kalau boleh nangis, itu penderitaan yang paling berat yang dia rasakan. Kalau itu sangat lurus jadi pemimpin, insya Allah saya cocok. Itulah penderitaan. Tapi saya sangat senang bersahabat dengan Ari ini karena selalu punya gagasan-gagasan fresh, juga bekerja berorganisasi bukan rutinan atau ritual saja, tetapi lebih kepada mengedepankan pikiran-pikiran, gagasan, dan seluruh ide-ide di dalam menjalankan seluruh perjuangannya. Makanya tema ikhtiar merawat nalar ini sangat relevan. Jangan sampai bangsa ini berjalan tanpa nalar dan gagasan yang memadai menuju masa depannya. IMM sebagai kekuatan strategis bukan saja masa depan, tetapi masa kini. Bukan
bukan saja persiapan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang telah dididik melalui kaderisasi yang rigid dan penuh dengan kesiapan, tantangan dan pengalaman yang memadai, tetapi juga karena hari ini laboratorium kehidupan kita, laboratorium pengalaman di dalam memahami realitas, mengelola realitas, memanage masyarakat bersama yang ini adalah modal besar. Karena itu pesan saya, pertahankan, kuatkan, dan sempurnakan terus sistem kaderisasi INM dan menjadilah aktivis INM yang betul-betul total untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Amin. Disitulah saya alhamdulillah jodoh sama hari ini. Biasanya saya itu di daerah, tapi tiba-tiba dia WA. Hari ini jam sekian sudah sangat pesimis. Kalau nggak bisa minimal diwakilkan. Alhamdulillah hari ini saya acara di Jakarta dan bisa menyisakan beberapa waktu untuk bertemu dengan sahabat-sahabat sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Seperti yang kita rasakan hari ini, pada dasarnya bangsa ini membutuhkan terus ide gagasan untuk perbaikan. Tidak mungkin, apalagi kalau kita lihat hari ini usia sistem demokrasi dan reformasi yang sudah kita pilih ini sudah lebih dari 25 tahun. Biasanya sebuah sistem pemerintahan yang dipilih itu harus dievaluasi total ketika memasuki 30 tahun. Orde Baru hanya 32 tahun, sistem otoritarianisme, demokrasi terpusat, otoriter itu dengan segenap kekuatannya yang sangat lengkap, logistiknya, militeristiknya, sistem ketatanegaraan, demokrasi yang sebelum pemilu di zaman Orde Baru itu sudah diketahui hasilnya, siapa yang menang. Orde Baru. Diskusi tidak boleh, pertemuan dibatasi dan seterusnya. 32 tahun bertahan disebut dengan seluruh kekuatan itu. Kita telah memilih sistem demokrasi dan reformasi di mana rakyat terlibat. Kenapa sebenarnya kita memilih sistem demokrasi? Karena tidak ada satupun kekuatan apalagi individu pemimpin mampu memimpin negaranya ketika semua rakyatnya tidak dilibatkan. Itulah kemudian kerajaan dihapus menjadi demokrasi karena seorang raja tidak akan mampu lagi mengelola negara yang begitu kompleks. Satu-satunya cara agar negara bisa terkelola dengan baik dan efektif adalah melalui sistem demokrasi. Reformasi kita pilih untuk menjalankan demokrasi ini dan alhamdulillah 25 tahun berlangsung lebih sudah, sebentar lagi 30 tahun, yang itu artinya kita telah berhasil melampaui berbagai tantangan. Meskipun kita juga waspada, hari ini telah terjadi yang disebut sebagai demokrasi mengalami masa penurunan dan masa kesulitan. Salah satu indikator demokrasi atau reformasi biasanya sama dengan sistem yang lain. Kalau sudah korup, yang kedua kalau sudah KKN yang merajalela. Yang ketiga, kalau sistem ketatanegaraan dan pemerintahannya tidak berjalan menjadi equal atau balancing powernya tidak terjadi, atau biasanya kalau lembaga negara memakan lembaga negara, yang mengawasi dan yang diawasi bukan menjadi fungsi masing-masing. Kalau yang mengawasi dan yang diawasi itu sama-sama saling memakan. Nah, terakhir ada yang tukang korupsi diperiksa oleh pemeriksa korupsi, tapi pemeriksa korupsi juga melakukan korupsi. Itu artinya sistem juga sedang mengalami tanda tanya besar. Tugas kita mengevaluasi total sistem ini agar apa? Agar bangsa ini berjalan tetap sehat, agar kekayaan negara ini tetap bisa kita kelola dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
itulah kira-kira yang menjadi pentingnya IMM untuk terus bareng-bareng dengan seluruh tokoh dan kekuatan bangsa. Saya sangat bahagia ini, saudara Ari ini aktif betul, masuk ke semua tokoh termasuk ketemu dengan saya untuk terus berdiskusi. Itu membuktikan IMM tidak pernah putus dari persoalan yang dihadapi bangsanya untuk ikut bersama-sama mengatasi masalah masyarakat dan bangsanya. DPR memberikan solusi, memberikan jalan, memberikan ide. Karena itu kalau sekedar ketua umum IMM sangat layak, apalagi ketua IMM. Insya Allah ketua DPR yang itu layak. Itulah yang disebut aktivis, itulah yang disebut aktivisme, itulah yang disebut keterikatan langsung mahasiswa di dalam mendeteksi persoalan, mengelola tantangan, memberi masukan dan memimpin perubahan. Saya terima kasih semangat IMM yang begitu menggelora ini menjadikan saya optimis. Sebab Alkisah begini, Alkisah suatu hari nanti ketika rakyat Palestina sudah terusir semuanya dari negerinya, ini Alkisah, itu artinya lonceng kiamat akan datang. Ini mulai tanda-tanda Palestina mulai tergusur dan seperti kiamat sebentar lagi. Tapi ada kabar baik. Kabar baiknya adalah akan muncul sebuah kekuatan pasukan Imam Mahdi dari arah timur. Sampai hari ini tidak terdeteksi dari arah timur itu siapa. Dan nampaknya mulai hari ini tanda-tanda kelihatan yang disebut pasukan besar Imam Mahdi dari timur adalah kekuatan Islam yang bersumber dari kekuatan timur dan tidak ada lain di mana-mana kecuali dari Indonesia. Ini Alkisah ini real karena kita lihat seluruh negara-negara Islam Timur Tengah tidak mampu membantu saudara. Seluruh belahan dunia Islam tidak berdaya. Barangkali Indonesia dengan kekuatan umat Islam yang terbanyak di dunia ini, sudah terbanyak jumlahnya, paling alim dalam bidang agamanya, kajian-kajian yang mendalam. Kalau sampai semua misalnya beberapa negara Islam yang bahkan yang sudah labelnya Islam, kajian kedalaman keilmuan tidak sedalam dan sebanyak di Indonesia. Kalau sejauh-jauh kalau umroh aja misalnya dominasi dalam umat Islam Indonesia. Kalau yang kiri Allah Akbarnya paling kecil itu biasanya orang Indonesia. Ketika apa itu pasti orang Indonesia. Qori, Qiraah, pembacaan kitab-kitab semua suaranya dari Indonesia. Artinya umat Islam Indonesia ini dari segi potensi dan kekuatannya adalah kekuatan yang akan membawa solusi Islam dunia yang ada dari timur untuk kejayaan dan kebesaran umat Islam dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Ya bagaimana umat Islam di Indonesia sendiri? Bagaimana? Tadi Al Mukarram Bapak Ahmad Al-Bakar menyampaikan, alhamdulillah perkembangannya NU dan Muhammadiyah bersatu. Bagi saya, NU dan Muhammadiyah bersatu tidak cukup. Yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana NU dan Muhammadiyah serta umat Islam menjadi solusi Indonesia bangkit dan maju, sekaligus mengatasi persoalan umat Islam di berbagai belahan dunia. Ini yang lebih besar. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur juga apa yang disampaikan oleh Al Mukarram Abu Bakar tadi. Kemajuan hubungan NU dan Muhammadiyah yang sudah sangat dialogis, yang sudah sangat produktif, harus lebih besar lagi, yaitu kemajuan umat Islam Indonesia mengatasi seluruh tantangan. Sobat-sobat sekalian, teman-teman semua, para aktivis IMM yang saya banggakan, Indonesia itu sangat kaya. Kalau kita bisa mengatasi problem dengan cepat bangsa ini akan cepat menjadi bangsa yang kaya. Sumber daya alam kita, nikel, emas, bara, manaan, tembaga, emas, perak, minyak, gas, luar biasa kaya.
manajemen dari seluruh pengelolaan ini membutuhkan tangan-tangan yang jujur, cerdas, dan kokoh. Dan saya yakin para aktivis-aktivis itu kelak akan membawa kekayaan ini betul-betul menjadi kekayaan yang bisa dimanfaatkan betul untuk kemaslahatan Indonesia sebagai negara yang kaya. Karena negara ini kaya, mestinya negara ini bukan hanya maju, bukan hanya sejahtera, tetapi bangsa yang kaya ini akan bisa menolong bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu umat Islam yang menjadi kekuatan bangsa ini sangat potensial menentukan perubahan cara pengelolaan negara, perubahan cara memanage sumber daya, khususnya sumber daya alam. Dan saya yakin kalau sudah ngomong sumber daya alam akan berlanjut dengan sumber daya manusia. Kalau sudah sumber daya manusia, saya yakin satu-satunya organisasi dan kekuatan pergerakan Islam yang paling sukses mengatasi dan siap menghadapi tantangan untuk melahirkan SDM-SDM yang mampu mengatasi masalah bangsanya, satu-satunya yang mampu dan siap adalah organisasi Muhammadiyah. Jadi, kalau Muhammadiyah memegang tampuk kepemimpinan, kalau Nahdlatul Ulama memegang tampuk kepemimpinan, insya Allah baik sumber daya manusia bangsa ini maupun sumber daya alam bangsa ini akan terkelola dengan sebaik-baiknya dengan maslahatan aman untuk kemaslahatan terbesar bangsa ini, yaitu digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Saya tadi nanya sama Ari, di kampusmu itu MJ itu struktur ekonominya mahasiswa itu berapa persen orang kaya, berapa persen orang menengah, berapa persen orang miskin. Ternyata sama dengan perguruan tinggi pada umumnya. Mayoritas itu maksimal menengah ke bawah. Ya bukan hanya ya Universitas Muhammadiyah, hampir seluruh warga bangsa ini, seluruh sumber daya kekayaan ini tidak memang dengan jumlah penduduk. Kira-kira hanya 100 orang bangsa ini menguasai 85% kekayaan alam negara ini. Sementara 15% kekayaan alam negara ini dinikmati oleh lebih dari 250 juta penduduk lainnya. Ini yang disebut ketimpangan dan tidak adil. Oleh karena itu nilai keadilan, saya senang sekali meskipun saya baru menghafalkan dikit-dikit. Mas kan tadi salah satu nilai utama adalah keadilan dan kemakmuran yang menjadi perjuangan untuk kita wujudkan di Indonesia. Para aktivis yang saya banggakan, Ari dan teman-teman para pengurus, dengan realitas seperti itu masa depan kita sangat cerah. Masa depan kita sangat cerah karena 3 hal. Yang pertama, para aktivis khusus saya dan kita semua gerakan-gerakan Islam di Indonesia punya gagasan, punya ide, punya nilai, punya ajaran, punya ideologi yang kalau di total rangkaian paling siap mengatasi dan mengelola negeri ini menjadi negeri yang paling maju. Amin. Konsepnya ada, bahkan sudah sampai pada wilayah bukan hanya nilai, tetapi juga teori-teori merubah dan memperbaiki umat dan masyarakat. Ini kekayaannya, modal utamanya. Modal yang kedua, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun kita terus organisasi seperti Muhammadiyah, NU, IMM terus memproduk orang-orang yang berkualitas, memproduk manusia-manusia unggul, memproduk kepemimpinan-kepemimpinan di semua level. Dan saya berharap lulusan IMM dimanapun harus siap dan merebut semua level kepemimpinan umat dan masyarakat untuk menjalankan seluruh gagasan dan cita-cita ini. Jadi kita akan bersyukur misalnya gini, pembangunan ini kan selama ini anggaran tersentral. Salah satu strategi agar efektif, APBN yang 3.000 triliun itu tidak boleh dikelola pusat semata. Kalau pusat semata bocornya banyak, maka harus langsung ke bawah. Ke bawah itu salah satunya desa. Dulu kita harus coba seberapa kuat utara desa tidak korupsi. Alhamdulillah, dari segi persentase penyelewengan lebih kecil penyelewengannya di desa dibanding di
kementerian dan pemerintahan. Ini fakta. Oleh karena itu, level desa, level kecamatan, level kelurahan, level kabupaten, provinsi, sampai pada pusat, ini yang betul-betul di-manage anggaran tepat sasaran. Saya menyarankan, potensi yang kedua adalah potensi kepemimpinan. Kita tiap hari memproduksi kepemimpinan. Dan saya berharap produk-produk kepemimpinan yang harus mengisi dan merebut seluruh posisi-posisi kepemimpinan publik agar semua sesuai dengan harapan dan cita-cita mewujudkan Indonesia. Minimal urusan INM itu minimal jadi kepala desa. Karena apa? Jangan meremehkan kepala desa. Kepala desa hari ini anggarannya akan besar. Hari ini sudah berhasil kita naikkan sampai 2 miliar per desa. Ke depan 5 miliar per desa. Ke depannya lagi 10 miliar per desa. Kalau ini dikelola oleh orang yang bertanggung jawab, punya gagasan, punya ide, insya Allah dalam waktu singkat desa akan makmur dan sejahtera untuk kemajuan rakyat. Akan ditunggu pemimpin-pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas di dalam mengelola anggaran ini sampai level yang paling bawah. Insya Allah kita tanggung jawab, kita punya pengalaman, kita punya kaderisasi yang sistematis di INM yang akan siap memimpin seluruh jajaran. Bupati, gubernur, menteri-menteri, dan akar presiden dan wakil presiden. Insya Allah stoknya ada. Syaratnya apa? Amin menang 2020. Kenapa syaratnya amin menang? Ini saya kasih tahu cerita rahasia. Ini kalau ada wartawan rahasia aja. Saya punya teman, pengusaha sukses, pengusaha kaya, sangat kaya. Mendatangi saya. Terus ini, supaya nggak usah mencuri. Nanti saya minta kesalahan. Berapapun saya minta. Asal kalian nggak usah mencuri. Nanti hubungan PKB kita akan ke sini. Berapapun saya minta. Saya bilang, saya tidak cari uang. Tapi sekali saya nggak maju, aktivis di belakang saya tidak akan punya kesempatan untuk maju dalam pemerintahan. Rasanya apa? Saya nyalon Pak Presiden supaya Ali suatu hari bisa jadi supaya aktivis-aktivis ini punya jalan. Itu yang saya maksud. Gunanya apa kita memproduk kepemimpinan kalau kemudian di satu titik kita sampai pada titik tak berdaya di dalam persaingan dan kompetisi yang sehat. Itulah cerita di balik cerita yang rahasia sebetulnya. Tapi perlu saya share kepada para aktivis supaya tahu bahwa taruhannya bukan soal uang, taruhannya bukan soal jabatan, taruhannya adalah apakah kita mampu menjadi pemimpin negeri ini yang benar-benar amanah dan melahirkan keadilan dan kemakmuran buat bangsanya. Saya mohon doa restu teman-teman, sahabat-sahabat semua, doakan semoga amin ini nanti amanah di dalam melaksanakan semua. Itu yang disebut dalam potensi kepemimpinan. Potensi yang pertama tadi jelas, yang kedua potensi kepemimpinan, yang ketiga potensi keumatan. Sudah tidak usah cerita panjang, potensi keumatan ini akan bisa melahirkan sebuah bangsa yang mandiri, bangsa yang berswasembada, bangsa yang berdaulat, bangsa yang bukan saja menolong dirinya dan bangsanya, tetapi bangsa Indonesia yang juga menolong bangsa-bangsa lainnya ketika di dalam keterpurukan, di dalam berbagai kesulitan dan krisis yang begini. Itu adalah tantangan-tantangan kita yang insya Allah bersama kita semua para aktivis ini kita akan saling bahu-membahu menata masa depan, bukan saja masa depan yang panjang, masa depan kekinian yang ada di depan mata kita. Insya Allah kita atasi bersama karena pengalaman dalam sejarah perjuangannya para pejuang-pejuang dan aktivis yang telah menulis seluruh warisan-warisan panjang perjuangan Islam di tanah air kita. Tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak, tinggal kita bisa melanjutkan atau tidak, tinggal kita apakah bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dan para pejuang-pejuang bangsa kita. Para pendiri bangsa ini, kalau saya sama Mas Anies itu kira-kira begini. Mas Anies itu dulu kakeknya namanya Abdul Rashid Baswedan, pejuang kemerdekaan
keliling ke beberapa negara untuk mencari pengakuan bahwa Indonesia ini harus diakui sebagai sebuah negara bangsa. Kakek tua saya, ketua ulama yang juga peran sebagai ketua markas besar ulama Surabaya, seangkatan. Nah, kami berdua dijodohkan oleh Allah untuk apa? Kalau yang dulu melahirkan kemerdekaan, maka kita yang hadir hari ini adalah kewajibannya menggelar buat terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran untuk Indonesia 2024 yang akan datang. Tapi ini sekedar contoh saja. Yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah telah dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan, telah dirintis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, telah dirintis oleh para pendiri bangsa ini. Begitu dahsyatnya nilai doktrin ajaran sejarah yang sudah dibuat. Maka kita malu kalau kemudian anak turun Kiai Dahlan, kita semua yang hari ini hadir di sini tidak bisa meneruskan karpet perjuangan itu menjadi nyata, yaitu karpet keadilan dan kemakmuran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tidak bisa berpanjang kata karena waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi saya bersyukur. Saya itu kalau kumpul IMM, kumpul Ali ini paling senang. Kenapa? Dia bisa mengurangi umur tua saya. Jadi diskusi penting-penting itu yang muda-muda. Nah, itu kelebihannya kumpul anak muda. Moga-moga kebersamaan kita ini betul-betul manfaat untuk negeri dan bangsa kita. Amin.